Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori resepsi sastra. Apa itu teori resepsi sastra? Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Berasal dari bahasa Latin yaitu reciper, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. Pada teori resepsi sastra ini, kita akan mengambil contoh pada suatu film yang berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah sebuah film drama biografi sejarah Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan ditulis Salman Aristo. Film ini dialihwahanakan dari novel yang berjudul sama, karya Pramudia Anantatur. Film ini dibintangi Iqbal Ramadan dan Mawar Eva De Jong serta Syaine Febrianti. Film ini menceritakan kegamangan Minke antara kemajuan Eropa dan perjuangan membela tanah airnya serta hubungannya dengan analis. Baik, kita akan melihat jawaban serta tanggapan dari teman-teman tentang film Bumi Manusia. Pertanyaan pertama, apakah kamu menyukai film Bumi Manusia? Ke-10 jawaban menjawab suka. Ada yang suka karena filmnya yang menarik, suasananya berlatarkan zaman dahulu, banyak pelajaran yang bisa diambil tentang budaya-budaya Jawa, serta perbedaan budaya antara tiap tokohnya. Lalu, pertanyaan kedua, siapakah tokoh utama dalam film Bumi Manusia? Ke-10 jawaban menjawab pertanyaan yang hampir sama. Ada yang menjawab Iqbal Ramadan serta Mawar Eva De Jong. Nama di film seperti Minke dan Analis, dan lain-lainnya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapatmu tentang watak tokoh utama? Dengan jawaban yang berbeda-beda, ada yang menjawab Minke sangat tegas dan sopan, serta Analis yang lembut juga baik. Ada yang jawab Minke yang konsisten dan Analis yang sangat lembut. Iqbal yang sangat tegas, Minke yang sopan, Minke yang cerdas, dan lain-lain. Yang keempat, makna apa yang bisa diambil dari film Bumi Manusia? Dengan jawaban yang berbeda-beda, antara lain perbedaan sosial dan budaya menjadi pembatas perjalanan cinta mereka. Ada juga yang menjawab perjuangan Minke bisa diterapkan di kehidupan untuk tidak mudah menyerah. Ada juga yang menjawab kesenjangan sosial yang sangat sulit untuk disatukan. Lalu, Minke seorang lelaki jenius yang mengutarakan pemikiran dalam tulisan. Diterima atau tidak, itu hanyalah sebuah pandangan. Lalu ada pentingnya menghargai setiap orang dari manapun ia berasal. Selanjutnya, pentingnya adab yang harus ditanamkan sejak dini. Lalu ternyata orang berpendidikan tidak menjamin adab yang baik. Lalu mengajarkan keikhlasan bahwa apa yang kita ingin tidak harus lama bersama kita. Pentingnya berlaku adil serta untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Kesimpulan saya pada film Bumi Manusia ini adalah film Bumi Manusia ini film yang cukup menarik dan banyak diminati oleh orang. Karena film yang berlatar belakangkan sebelum kemerdekaan menjadi salah satu daya tarik sendiri. Juga tentang filmnya yang berlatar belakangkan budaya Jawa, lalu ada sedikit campuran budaya-budaya Eropa. Serta pada film ini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa pentingnya untuk tidak menghakimi orang lain, malah lebih baik kita itu menghargai orang lain. Lalu tidak penting dia berasal dari mana, bahwa rasa saling menghargai itu sangat penting. Lalu kesenjangan sosial yang terjadi di zaman dahulu juga sangat sulit untuk disatukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.